Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar tentang apa itu karakteristik soal HOTS. Kalau kemarin kita sudah mengenal sedikit tentang apa itu soal HOTS, maka hari ini kita akan mempelajari karakteristik soal HOTS. Baik Bapak Ibu, karakteristik soal HOTS itu yang pertama adalah mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kemudian yang kedua berbasis permasalahan kontekstual. Yang ketiga menggunakan bentuk soal yang beragam. Itu karakteristik soal HOTS. Berikutnya kita kaji satu persatu. Yang pertama adalah mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jadi soal HOTS itu merupakan proses menganalisis, merefleksi, kemudian memberikan argumen atau alasan, dan menerapkan konsep pada situasi yang berbeda, dan menyusun atau menciptakan. Jadi siswa diajak untuk menjawab dengan cara menganalisis atau merefleksi, atau memberikan argumen, atau menerapkan konsep pada situasi yang berbeda. Jadi soal HOTS itu harus mencakup salah satu dari sekian banyak ini. Sekian banyak proses. Termasuk kemampuan untuk memecahkan masalah, keterampilan berpikir kritis, berpikir kreatif, kemampuan berargumen, dan kemampuan mengambil keputusan. Itu karakteristik soal HOTS yang pertama. Jadi mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kemudian berikutnya adalah berbasis permasalahan yang kontekstual. Artinya keterampilan peserta didik untuk menghubungkan, menginterpretasikan, menerapkan, dan mengintegrasikan ilmu pengetahuan dalam pembelajaran di kelas untuk menyelesaikan permasalahan dalam konteks yang nyata. Jadi soal HOTS ini intinya adalah dibuat untuk menyelesaikan permasalahan dalam konteks yang nyata. Makanya biasanya soal HOTS itu stimulusnya itu dibuat dari keseharian peserta didik. Sehingga nanti peserta didik akan lebih mudah untuk mengkonstruksi pikirannya. Berikutnya yang ketiga, karakteristik asesmen kontekstual. Biasa disebut dengan REACT karena ada 5 huruf itu. Yang pertama adalah relating. Asesmen akan terkait langsung dengan konteks pengalaman kehidupan nyata. Jadi kalau stimulusnya itu dibuat dari kehidupan sehari-hari peserta didik atau siswa, maka siswa akan lebih mudah untuk belajar mengkonstruksi pikirannya. Dan biasanya ini akan lebih menarik. Kenapa? Siswa menganggap ini adalah kehidupanku. Dan yang kedua adalah experience. Asesmen yang ditekankan kepada penggalian, penemuan, dan penciptaan. Jadi dalam soal HOTS itu nanti siswa diharapkan itu dapat mengeksplor pendapatnya. Kemudian dapat menemukan kembali pemikirannya. Dan akhirnya dapat menciptakan kreasi-kreasi setelahnya. Kemudian yang C adalah applying. Asesmen yang menuntut kemampuan peserta didik untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dalam kelas untuk menyelesaikan masalah-masalah nyata. Jadi misalnya ini kalau di matematika itu banyak penerapan ya, misalkan tentang pembuatan kamar mandi.
itu siswa sering menggunakan kamar mandi. Maka dalam soal penerapan itu bisa dimasukkan di sana ukuran kamar mandi, kemudian ukuran untuk bak mandi, kemudian ukuran berapa volume bak mandi yang akan dibuat. Sehingga siswa akan lebih mengena ya, karena itu ada di masalah-masalah kehidupannya. Kemudian yang keempat, communicating. Asesmen yang menuntut kemampuan peserta didik untuk mampu mengkomunikasikan simpulan model pada kesimpulan konteks masalah. Jadi di sini siswa dituntut untuk mampu mengkomunikasikan. Jadi biasanya diberikan soal HOTS yang berupa fenomena, maka siswa nanti akan dituntut untuk mampu mengkomunikasikan apa permasalahan dari fenomena itu dan bagaimana mengatasinya. Kemudian yang kelima adalah transferring. Asesmen menuntut kemampuan peserta didik untuk mentransformasi konsep-konsep pengetahuan dalam kelas ke dalam situasi atau konteks yang baru. Artinya soalnya dibuat selalu konteks baru. Artinya apa? Soal HOTS itu dibuat selalu dalam bentuk soal yang baru. Kalau soal sudah pernah diujikan, maka nanti dikatakan itu tidak hot lagi. Kalau diujikan pada siswa yang sama. Karena apa? Karena siswa itu sudah mengetahui dulu soalnya ini, nanti jawabannya ini. Jadi hanya tinggal menghafal saja. Sedangkan kalau untuk siswa yang baru, maka itu menjadi baru terus. Baik, berikutnya adalah yang ketiga, menggunakan bentuk soal yang beragam. Di dalam soal HOTS itu ada beberapa macam bentuk soal yang bisa digunakan. Yang pertama adalah pilihan ganda, dan yang kedua adalah pilihan ganda kompleks. Yang ketiga isian singkat, kemudian yang keempat itu jawaban singkat, yang kelima adalah uraian. Kalau pilihan ganda ini saya yakin sudah paham Bapak Ibu, pilihan ganda kompleks sudah paham. Kemudian isian singkat. Kalau isian singkat itu biasanya berupa frase atau kata, karena ini hanya melengkapi saja. Sedangkan jawaban singkat itu bisa berupa kalimat pendek. Sedangkan uraian itu bisa panjang. Baik Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan karakteristik soal HOTS. Terima kasih dan selamat berkarya.